Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Lopensah dan saya merupakan mahasiswi di jurusan Hukum Keluarga Islam YIN Lok Sumawe angkatan tahun 2020, tepatnya di kelas Hukum Keluarga Islam dengan nomor NIM 2020110119. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai fikih waktu salat berkenaan dengan tugas mata kuliah ilmu falak dengan dosen pengampu oleh Bu Hasnatuddar Putri SHI SMI. Langsung saja kita ke materinya. Fikih waktu salat. Dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluqis samsi fasakil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan salat 5 waktu wajib dalam sehari semalam. Sedangkan ketika itu penyampaian Nabi Muhammad SAW baru bersifat lisan, dan waktu-waktu pelaksananya pun belum tercantum dalam Al-Quran, hingga akhirnya turunlah ayat tersebut. Adapun ayat dengan tegas dan jelas mengenai salat 5 waktu adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Rum ayat 17 sampai dengan 18, yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu kamu berada di pagi hari atau waktu subuh, dan segala puji baginya baik di langit maupun di bumi, pada malam hari dan pada waktu zuhur atau tengah malam. Dalam Quran surat Taha ayat 130 yang artinya, dan bertasbih dengan memuji Tuhannya sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Dalam tafsir Misbah bahwa kalimat wasabbih bihamdi rabbik diartikan sebagai perintah melaksanakan salat, karena salat mengandung tasbih, pujian Allah dan pujiannya. Dari ayat-ayat Al-Quran tentang waktu salat yang saya baca tadi hanyalah beberapa saja, namun masih ada pendapat dari ayat Al-Quran yang lain. Di sini beberapa saja yang akan dibahas yang berupa atau mencakup keseluruhannya. Bisa kita lihat dalam surah Al-Hud ayat 114, ditegaskan dirikanlah salat pada 2 penghujung siang dan pada sebagian dari waktu malam. Pada ayat inilah ahli tafsir memahami bahwa yang dimaksud salat pada 2 penghujung siang adalah salat subuh dan azan. Sedangkan maksud sebagian dari waktu malam adalah 2 salat yang berdekatan, yakni maghrib dan isya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa firman Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya bagi kaum mukmin, yakni difardukan dan ditentukan waktunya seperti haji. Maksudnya, jika waktu salat pertama habis, maka salat yang kedua tidak lagi sebagai waktu salat pertama, namun ia milik waktu salat berikutnya. Silih berganti, jika satu tenggelam, maka yang lain muncul. Dalam hal ini, jelaslah diketahui bahwa waktu salat tidak bisa dilaksanakan sembarangan waktu, melainkan berdasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Dapatlah diketahui akan hal itu agar kesalahan dalam perhitungan waktu salat tidak terjadi mudahnya dalam mencari ilmu, dan keterangan waktu salat dalam Al-Quran dan hadis menjadi satu keberkahan untuk kita. Yang pertama, waktu salat dalam hadis.
Al-Quran menjelaskan secara mujmal bahwa waktu-waktu salat sudah ditentukan batas-batasnya. Penjelasan secara terperinci mengenai waktu-waktu salat kemudian dijelaskan di dalam hadis-hadis Muhammad SAW, di mana waktu-waktu salat ditentukan berdasarkan kedudukan matahari terhadap permukaan bumi seorang muslim tersebut. Dalam hadis ke-128 Abdullah ibnu Amri radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur ialah jika matahari telah cenderung ke barat dan bayangan seorang sama dengan tingginya selama waktu belum tiba, waktu azhar masuk selama matahari belum menghilang, waktu salat maghrib selama awan merah belum menghilang, waktu salat isya hingga tengah malam, dan waktu salat subuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit. Hadis riwayat Muslim dari hadis Huraidah tentang waktu salat azhar dan matahari masih putih bersih dari hadis Abu Musa dari matahari masih tinggi. Dalam hadis ke-133 dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang telah mengerjakan satu rakaat salat azhar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan salat azhar. Hadis riwayat Muslim muttafaq alaihi. Awal waktu salat azhar adalah jika panjang bayangan sesuatu telah semisal dengan tingginya menurut pendapat jumhur ulama. Sedangkan Rasulullah SAW sering melaksanakan salat azhar ketika matahari masih tinggi. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, waktu maghrib hilangnya megah merah. Hadis riwayat Muslim. Syafaq adalah warna keputihan yang berada di ufuk barat dan masih ada meski megah yang berwarna merah telah hilang. Sudah menjadi ijma atau kesepakatan para ulama waktu salat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari. Dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada satu malam pernah Nabi SAW mengakhirkan salat isya hingga larut malam. Kemudian beliau keluar dari salat dan bersabda, sesungguhnya inilah waktu jika tidak memberatkan umatku. Hadis riwayat Muslim. Atas dasar hadis untuk salat isya adalah sejak masuk hingga sepertiga malam atau tengah malam. Waktu salat isya dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib dan terus berlangsung sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar syarif terbit. Para ulama sepakat bahwa awal waktu salat isya adalah sejak telah hilang sinar merah. Berbeda dengan salat-salat lain yang lebih dianjurkan untuk diawalkan waktu salat isya, justru disunahkan untuk mengakhirkan salat isya sepertiga. Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Musa bahwa beliau salat subuh ketika fajar terbit dengan orang-orang hampir tidak dapat mengenali satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Waktu subuh atau waktu isya amat berhubungan dengan adanya pembiasaan sinar matahari oleh atmosfer di bumi. Maka begitu matahari terbenam, langit atau gelap sama sekali, atau sebelum matahari terbit, langit juga masih gelap sama sekali. Dalam hadis riwayat Imam